Di minggu yang ketiga ini kita dipayungi dengan subtema menyiapkan anak menjadi tiang penopang gereja. Subtema ini diangkat Bapak Ibu dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional pada tahun 2025 ini. Sehingga dari bacaan kita tadi 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10 diharapkan bagi kita sebagai orang tua, sebagai umat dalam dapat memahami, menghayati serta memaknai peran orang tua dalam keluarga dan gereja dalam menyiapkan anak-anak menjadi tiang penopang gereja di masa akan datang. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 mengkisahkan tentang panggilan Tuhan kepada Samuel dan bagaimana Samuel belajar untuk mengenali dan menanggapi suara Tuhan itu. Saya rasa Bapak Ibu dan kita sudah tahu siapa itu Samuel. Anak dari Elkana dan Hana dari suku Efraim. Dalam catatan 1 Samuel pasal 1 ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan Allah telah menutup kandungan Hana. Karena itu Hana mandul dan tidak memiliki anak. Dan tanda kemandulan Hana ini disebutkan sebagai tindakan langsung dari Allah. Tuhan tidak memberi anak kepada Hana. Sesungguhnya Tuhan punya rencana di balik semua apa yang Dia kehendaki, supaya Hana mempersiapkan diri dalam rancangan Tuhan bagi kelahiran putranya Samuel. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dengan cara yang sama Allah terkadang membuat kita mengalami kekecewaan atau menuntun kita ke dalam situasi di mana kita merasa tidak mampu atau rendah diri supaya dapat melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus bertindak seperti Hana. Dalam situasinya, dalam penderitaannya sebagai seorang yang mandul, dalam pandangan masyarakat saat itu sebuah hukuman dari Tuhan. Hana datang di Silo. Dia bawa situasi dan kepedihan hatinya langsung kepada Tuhan Allah dan menantikan dalam sebuah ketaatan iman. Dia menangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan Allah di Silo, menyampaikan perasaannya, situasinya, isi hatinya. Dan ini yang menjadi teladan bagi kita, bahwa di tengah pergumulan yang Tuhan izinkan bagi kita, seperti dan sehebat serta sesulit apapun, jangan datang pada manusia. Jangan lari dari masalah, tetapi datang pada Tuhan seperti Hana. Dia bawa kepedihan hatinya. Dia bawa apa yang sementara dia rasa dalam situasinya untuk Tuhan. Dia berdoa dan dia bernasar di hadapan Tuhan. Apa bunyi nasar Hana kepada Tuhan saat ia ada dalam pergumulannya? Dia berkata dalam doa dan nasarnya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini nasar Hana untuk Tuhan. Hana menunjukkan pengabdiannya kepada Tuhan dengan kesediaan menyerahkan putranya untuk pekerjaan Tuhan.
dan pisau cukur yang tidak akan menyentuh kepalanya menjadi tanda sumpah nazar Hana kepada Tuhan jika Tuhan Allah memberinya anak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Cerita ini cukup menarik bagi kita bahwa Tuhan menjawab doa Hana. Hana mengandung dan melahirkan Samuel, dan setelah cerai susu Hana membawa Samuel ke Silo dan menyerahkannya kepada Tuhan di bawah pengasuhan dan bimbingan Imam Eli untuk menjadi pelayan Tuhan. Samuel yang kecil hidup terpisah dari orang tua, berada di Silo dalam bimbingan pengasuhan Imam Eli. Dan karena itu Imam Eli memiliki peran penting dalam membimbing dan mengajarkan Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan. Dia menjadi bapa rohani yang baik bagi Samuel, karena pada akhirnya Samuel menjadi nabi besar dan seorang hakim bagi bangsa Israel. Dia punya peran yang besar bagi kehidupan rohani bangsa Israel. Dia melakukan pembaharuan, dan itu atas bimbingan Imam Eli. Sekalipun di sisi lain Imam Eli tidak berhasil dalam mendidik anak-anaknya dalam kehidupan moral dan rohani mereka, tetapi Imam Eli punya kontribusi yang sangat besar saat dia mengajarkan Samuel mengenali suara Tuhan, mendengar suara itu, dan meresponi panggilan Tuhan itu dalam sebuah ketaatan. Dan Samuel tidak hanya mendengar, tetapi dia siap dalam ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dalam cerita firman Tuhan tadi, awalnya Samuel tidak sadar bahwa suara yang memanggilnya adalah suara Tuhan. Tetapi dalam bimbingan dan petunjuk Imam Eli, akhirnya Samuel meresponi panggilan itu dan menjawab kepada Tuhan, "Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Imam Eli berhasil mendidik, membimbing, dan mengasuh Samuel menjadi seorang anak muda yang pada akhirnya membawa pembaharuan iman bagi bangsa Israel. Dia menjadi anak yang hidup takut Tuhan, melakukan perannya dengan baik sebagai seorang nabi dan hakim bagi bangsa yang besar atau bangsa Israel. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, sesuai dengan bagian firman Tuhan yang kita baca ini, dan sesuai dengan subtema kita dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, menyiapkan anak menjadi tiang penopang gereja. Pertanyaannya bagi Bapak Ibu dan saya, sudahkah kita melaksanakan tanggung jawab itu? Menyiapkan anak-anak kita menjadi generasi penerus gereja dalam pertumbuhan iman, dalam pembentukan karakter untuk menjadi anak yang baik. Semua orang tua punya harapan untuk anak-anak, harapan untuk kelak di masa depan mereka menjadi anak yang berhasil. Bahkan dalam doa-doa kita berharap dalam iman jika anak-anak kita hidup takut Tuhan. Tetapi apakah kita sudah memerankan tanggung jawab itu dengan baik? Menyiapkan anak menjadi generasi penerus gereja yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Menyiapkan anak menjadi tiang penopang gereja. Sehubungan dengan tema ini,
maka ada peran dan tanggung jawab kita sebagai keluarga Kristen, sebagai orang tua Kristen, sebagai gereja, untuk mendidik serta menuntun anak-anak kita bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan Allah dan sesama. Karena hal ini perlu, sebab tidak sedikit orang tua belum memahami peran dan tanggung jawabnya secara maksimal dalam mempersiapkan anak-anak mereka. Orang tua kadang selalu menuntut anak-anak menjadi pribadi dengan kualitas rohani yang baik. Akan tetapi orang tua tidak total memberikan pendampingan terhadap anak-anak. Pendampingan anak-anak dalam kehidupan iman sangat bergantung pada peran kita sebagai orang tua. Dan ini harus dilakukan secara aktif, terutama melalui keteladanan hidup. Membentuk iman dan karakter anak-anak adalah sebuah proses yang tidak mudah. Dan tidak hanya cukup melalui pengajaran formal, tetapi harus melalui contoh hidup sehari-hari yang diberikan oleh orang tua. Oleh sebab itu, apabila orang tua tidak memberikan teladan hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus, maka anak-anak akan kehilangan model yang nyata untuk diikuti dalam kehidupan mereka. Itu artinya pendekatan kita kepada anak-anak hanya mengandalkan teori tanpa disertai praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari dan akan cenderung gagal. Bahkan mungkin anak-anak akan mengalami kesulitan mendalami imannya. Akibatnya sangat mungkin anak-anak kita akan mencari pola teladan di luar konteks gereja, yang pada akhirnya mengarah pada ketidakstabilan iman dan kehidupan moral yang lebih rendah. Karena itu, dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional, kita diminta, Bapak Ibu dan saya, kita sebagai orang tua, untuk memberikan teladan melalui hidup yang selaras antara kata dan perbuatan. Orang tua adalah model bagi kehidupan anak-anak dalam keluarga. Maka saya kasih contoh, kalau dari kecil kita ajar anak menipu, sampai besar dia menjadi penipu. Dari kecil kita ajar anak tidak jujur, sampai besar dia tidak akan jujur. Maka jadi teladan yang baik, jadi role model yang baik bagi mereka. Sebab mereka adalah penciplak yang paling polos untuk setiap tindakan kita sebagai orang tua, ayah dan ibu. Ayah dan ibu adalah model ideal bagi mereka. Karena itu apa yang dilakukan oleh orang tua, baik ataupun tidak baik, akan mereka ikuti. Karena panutan mereka ada pada orang tua mereka. Karena itu Bapak Ibu, mari kita menjadi orang tua yang memahami tanggung jawab kita dengan baik, lalu melaksanakannya dengan baik seperti Hana. Dia mampu menyerahkan anak satu-satunya, pemberian Tuhan baginya, untuk dipersembahkan bagi pelayanan. Dia tidak khawatir, karena Alkitab mencatat setelah cerai susu, dia langsung membawa anaknya ke Silo untuk dididik dalam pengasuhan Imam Eli. Keterpisahan dari waktu kecil kalau kita alami itu mungkin kita tidak mau, Bapak Ibu. Tetapi Hana melakukan itu, dan pada akhirnya anaknya menjadi imam,
menjadi nabi, tetapi juga hakim yang besar bagi bangsa Israel. Contoh keteladanan bagi kita semua. Dari kecil dia sudah dididik di dalam bait Allah untuk menjadi penopang yang kuat dalam pertumbuhan iman bagi bangsa yang besar, yaitu Israel. Bapak Ibu, ada orang tua yang larang anaknya tidak boleh ke gereja. Ada orang tua yang kalau jam ibadah dia datang saja, anak bermain kasih tinggal, tidak ajak untuk datang beribadah. Ada orang tua yang anak-anak mudanya tidak terlibat dalam persekutuan pemuda, dibiarkan saja. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur 92 ayat 14 bilang for katong Bapak Ibu, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Maka jika kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil dalam kehidupan masa depan, dalam pertumbuhan iman dan rohaninya, ajaklah mereka untuk dekat dengan Tuhan sejak kecil. Ajar mereka untuk membangun relasi dengan Tuhan. Bahwa mereka datang beribadah walaupun mereka masih kecil. Jangan biarkan mereka berkeliaran di luar. Ada orang tua yang bisa tidur nyenyak walaupun anaknya belum pulang di jam 9 malam. Ada orang tua yang biasa-biasa saja walaupun anaknya tidak pulang semalaman. Kita diberi tanggung jawab tidak asal Bapak Ibu dari Tuhan. Kita bersyukur kita diberi peran untuk menjadi seorang ibu dan seorang ayah. Karena pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan peran yang dipercayakan Tuhan Allah bagi kita itu. Maka mari kita melakukan tanggung jawab ini dengan baik. Mengajarkan anak untuk peka terhadap panggilan Tuhan dalam hidup ini. Karena panggilan itu akan membawa mereka untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Ajar mereka untuk datang sekolah minggu. Ajar mereka untuk hidup tertib dan teratur. Dan segala bentuk panggilan kebaikan lainnya. Ajar anak kita untuk peka menjawab dan merespon panggilan Tuhan itu dimanapun kita berada. Dan itu tergantung pada kita sebagai orang tua. Sebab proses pembelajaran dalam pertumbuhan dan karakter anak-anak kita dimulai dari rumah, dari orang tua. Dan lebih banyak waktu itu ada di rumah. Orang tua punya peran dan tanggung jawab yang besar untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kehidupan anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kita. Maka jadi teladan yang baik, jangan jadi teladan yang tidak baik bagi kehidupan mereka. Sebab mereka akan mengingat itu sampai masa tua mereka. Apa yang pernah kita lakukan dalam tindakan-tindakan dan keteladanan yang kita tinggalkan yang tidak baik bagi mereka. Sebab ada kenangan buruk yang akan mereka kenang dari kita sebagai orang tua. Tetapi juga ada kenangan baik yang akan mereka kenang. Karena itu, jika kita menginginkan kelak di masa depan anak-anak kita memberikan ketenteraman kepada kita dan mendatangkan sukacita bagi kita, didiklah mereka dalam pengenalan akan Tuhan, supaya pada waktunya mereka akan menjadi anak-anak yang kita harapkan hidup takut Tuhan,
dengar-dengaran, hidup sopan dan baik dalam kehidupan mereka. Mari kita pulang dalam panggilan yang Tuhan telah percayakan bagi tiap-tiap kita sebagai orang tua. Laksanakan peran kita dengan baik, menyiapkan anak kita menjadi tiang penopang gereja, supaya mereka akan mendatangkan sukacita bagi kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.